Ya, puji Tuhan. Selamat sukses. Ya. Jadi saudara, kita sekarang masuk ke firman Tuhan. Tema besar gereja kita, percepatan dan pelipat gandaan. Ya, kita sudah masuk untuk mempelajari karakter Kristus. Karakter itu kebiasaan. Jadi kebiasaan saudara dan saya ini akan diketahui oleh orang lain. Maaf ya, kalau di dunia bisnis, kon masuk no barang di endi. Oh tak kirim nang kene. Oh, nek bayar angel iku. Loh, karo kok. Biasa wis iku. Sebaliknya kon nang ndi iku. Oh enak iku. Kon moto notae tok wis ditransfer wis. Jadi orang bisa tahu kebiasaan karakter kita. Ya, dari mana dimulai kebiasaan? Semua dirancang di otak kita. Makanya kalau saudara hari ini merancang yang baik, maka nanti akan keluarlah produk yang baik. Jadi kalau hari ini kita merancang yang negatif di pikiran kita. Ini contoh ya, saya punya teman. Jadi kalau mau keluar rumah selalu merancang. Aku gak bawa duit, jadi dompetku nanti nek mau beli apa-apa, aku tak ngomong koncoku, loh lupa bawa uang. Aku minjem sih ya, nanti tak ganteni. Pasti koncoku ngomong, cuma titik gak usah wis. Jadi dirancang sendiri. Nah kemudian dilakukan, dipraktekno. Begitu beli, ya belinya gak banyak. Kadang di belakang saya gini, Ming, aku cuma tuku iki tok. Cuma lali go duit. Utang sih iya. Gak usah sini, menyisan. Jadi sudah dirancang. Saya ketemu teman saya. Wes koncoku situ iku ya kok iso nang ndi gak go duit. Loh, sapa? Iku. Oh, langsung tahu ya. Nah, akhirnya itu menjadi karakternya. Jadi kebiasaannya menjadi karakternya. Nah, saudara kalau yang baik juga. Saya punya teman setiap ketemu saya pasti gini. Pasti gawa oleh-oleh. Jadi dia setiap ketemu siapa aja pasti bawa sesuatu. Jadi semua pasti tahu. Nah, dari karakter inilah muncul, karena karakter ini produksi pabrik, muncul yang namanya integritas. Jadi produknya itu integritas. Apa integritas? Integritas itu dapat dipercaya. Kalau ada orang bilang, oh ini berintegritas, berarti dia dapat dipercaya. Saudara hari ini jujur, kemana-mana jujur, orang tahu saudara jujur. Maka saudara akan dipercaya. Jadi saudara hari ini kita akan belajar karakter Kristus ada 12. Ya, kita sudah mempelajarinya dan hari ini tadi seperti Kayla sudah bilang bahwa kita hari ini bicara tentang lemah lembut. Bukan lemah gemulai, ya. Beda. Nah, lemah lembut itu gampang tuturane. Gampang untuk dibentuk. Ya, saudara ya. Mari kita akan lihat karena dari 12 karakter Kristus yang 2 ini berhubungan dengan hati. Yesus yang bilang belajar be aku. Karena nek saudara punya yang namanya rendah hati dan lemah lembut. Jadi orang yang rendah hati pasti gampang ya untuk dibentuk. Nah kalau saudara punya 2 komponen ini saya percaya jiwa saudara dan saya akan tenang. Lah ndak ada musuh nih. Coba kalau saudara dan saya sombong. Angel tuturane angkuh ya, apalagi katanya orang-orang ya pengku iki wis angel arek iki. Ndak ada koncone nanti. Saudara tidak mungkin bisa tenang hidup ini. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 29 ini ya. Marilah apa? Iya kata Yesus, ini masih berlaku sampai hari ini 24 jam. Kalau saudara hari ini merasa yang pertama ini ya, semua katanya yang apa? Letih lesu, ini dari dalam. Capek aku Pak, sumpah aku ini kesel. Ingat-ingatlah 24 jam Yesus katanya gini, datang ke aku. Berikutnya yang dari luar, yang berbeban berat. Aduh Pak, tanggunganku banyak. Aku mesti nanggung orang tua, ponaan-ponaan, adikku. Belum lagi keluargaku loh Pak. Nggak kuat. Nah saudara katanya Yesus datang ke aku. Kenapa? Pasti ada jawaban. Karena Yesus akan memberi kita apa ini? Kelegaan.
Saudara, hari ini Yesus benar-benar menawarkan ini sampai akhir hidup kita. Saya dari keluarga yang sederhana miskin ya. Papa mama saya hidup sederhana. Saya SMP kelas 2 masih ingat, mama saya manggil di ruang tamu. Saya bersaudara 4 didudukkan, terus mama saya nangis bilang gini, mulai hari ini kita sehari makan 2 kali. Karena sudah tidak ada uang. Ya, jadi mama saya bilang nanti mulai besok tak bungkus nasi, makan setengah 10 waktu kamu istirahat. Nanti pulang setengah 3 mama baru kasih makan. Itu untuk siang dan malam. Ya, jadi saudara sejak SMP kelas 2 itu saya terbiasa makan sehari 2 kali. Berjalannya waktu, kemudian saya kuliah pindah ke Malang. Saya dengar firman. Waktu ayat ini disampaikan, datang ngobe aku. Kemudian digandengkan oleh pendetanya tentang Yusuf. Yusuf seorang diri, dia bisa menangkan seluruh Mesir. Saudara, saya waktu itu nangis, saya bilang, Tuhan, saya bukan satu Mesir. Saya cuma minta satu keluarga saja. Saya minta tolong Tuhan, koko saya yang tidak kerja. Tolong supaya dapat kerjaan. Ya puji Tuhan, saya jemput. Saya bawa ke Malang koko saya, dia bisa kerja. Saudara, kemudian saya berdoa, Tuhan, ada 3 ponakan saya. Anak tacik saya yang harus saya bawa ke Malang. Saudara, Tuhan baik, 3 ponakan saya bawa. Kemudian saya bawa lagi tacik saya dan ipar saya. Kemudian saya bawa lagi adik saya. Saudara, terlalu berat bebannya ya. Karena waktu itu saya pacaran dengan istri saya. Saya ambil keputusan kalau saya terus membiayai keluarga saya sulit untuk kawin. Tapi kalau saya kawin, saya harus putus dengan keluarga saya. Jadi pilihan sulit. Ya mama saya bawa akhirnya dari Panarukan ke kota Malang. Saya dudukkan semua keluarga saya sama mama saya. Saya bilang, Ma, ini putusan yang berat. Saya tidak bisa. Kalau dua-duanya pasti tenggelam. 2 kapal ini pasti tenggelam. Satu keluarga besar saya pasti tenggelam. Saya dan keluarga istri saya pasti tenggelam. Akhirnya mama saya bilang apa? Wis gini, lu udah usah bantu, urus keluarga dulu. Saya bilang, nanti Ma, ini ada lebih pasti saya bantu. Saudara, setiap orang punya perjalanan hidup. Saudara dan saya hari ini bisa letih lesu, bisa berbeban berat. Tapi jangan takut katanya Yesus. 24 jam dia buka tangannya dan dia bisa menolong saudara dan saya. Dan malam ini jangan takut. Ya saudara, hari ini jawaban yang pasti. Nah kemudian Yesus memberikan ya untuk kita belajar. Supaya hari ini ternyata ayat 29 ini. Nah inilah yang membuat nanti saudara dan saya bisa datang terus kepada Yesus. Orang yang sombong secara rohani, dia sulit mau datang sama Tuhan. Dia merasa bisa sendiri. Makanya Yesus bilang gini, pikulaku yang kupasang dan apa? Iya, belajarlah kepadaku. Karena aku apa yang pertama? Nah, dan datimak dan jiwamu akan mendapat apa ini? Iya. Saudara, hari ini mari kita akan belajar khususnya tentang lemah lembut. Ya, kita akan belajar dan hari ini saya percaya nanti semua saudara pasti mau diajar oleh Tuhan. Saya sebagai gembala, saya jujur dengan saudara. Saya tidak bisa memuaskan saudara. Jemaat kita sudah 3.000 lebih. Saya tahu ada jemaat yang kecewa dengan saya. Ada pelayan-pelayan yang keluar kecewa dengan saya. Dengan kata-kata kotor, kotoran manusia diucapkan. Gembala ini dan lain sebagainya. Saya harus bisa terima. Karena memang saya tidak bisa memuaskan saudara. Tapi percayalah saudara. Saya sudah berusaha untuk menjadi gembala yang baik buat saudara. Tapi ya tetap tidak bisa. Tapi waktu saya mulai belajar untuk saya bisa lemah lembut. Saya mulai tahu, oh ini yang harus saya lakukan sebagai gembala. Ini yang harus saya lakukan. Saya tiap hari harus kurang tidur. Kadang saya tidur hanya 1,5 jam. Saya mulai berdoa, mulai lihat wajah saudara. Satu tak doa. Ya. Ada yang tidak tahu namanya. Tapi saya tahu wajah saudara. Oh ini brengos kandel. Ya. Ini Pak Brengos. Ya. Nah saudara ya, tapi percayalah. Kami mendoakan, saya mendoakan saudara.
Nah, saudara betapa pentingnya lemah lembut. Anak saya ini Belinda Christina ya. Nah ini deket sekali sama saya, kemana-mana bareng saya. Kadang tidur bareng saya. Ini juara 1 MasterChef Indonesia. Ya puji Tuhan, tepuk tangan dulu saudara ya. Nah kalau saya ajak kemana-mana, pas khotbah pulang dia bilang, "Pak, tadi mestinya khotbahnya Bapak kayak gini. Saya tidak boleh gini." Lu ini siapa sih? Papa ini tiap hari khotbah. Tidak boleh. Saya sudah terbiasa. Biliam itu bawa keledai. Keledainya bisa ngomong. Dipakai Tuhan. Bayangkan sudah. Apalagi ini anak saya. Saya percaya dia tidak salah akan dipakai Tuhan. Pak harusnya gini. Oh iya ya. Saya harus dengar no. Kalau saya tidak punya kelembutan hati. Tidak mau dibentuk. Saya pasti meremehkan. Kamu siapa? Papa ini tiap hari khotbah yo. Gak usah diajari. Saya tidak akan pernah dipakai Tuhan. Saya tidak akan pernah diubah oleh Tuhan. Sama saudara hari ini. Saya tahu di sini ada banyak full timer. Kalau saya kasih tahu, bukan terima kasih ya. Besok telepon. Saya keluar Pak. Kadang saya gini, gimana mau jadi hamba Tuhan yang baik? Saya kalau tidak terpaksa saya tidak akan pernah marah. Boleh tanya di sini. Itu Pastor Afat ikut saya. Kalau tidak keterlaluan saya tidak akan pernah marah. Marah itu capek sudah. Tidak dibayari capek semua badan saya. Tapi kalau saya memang itu terpaksa mengasih tahu. Saya cuma pengen dia jadi hamba Tuhan yang baik. Tapi kadang sulit bisa diterima. Makanya hari ini betapa pentingnya lemah lembut. Jadi saudara dan saya nanti papa-papa. Ya mungkin istrinya ngasih tahu. Terima coba dengar dulu. Ya istri-istri coba deh dikasih tahu suami. Dikasih tahu anak. Ngocok nyerocos saya. Ya boleh. Tapi saudara hari ini coba mulai didengar. Siapa tahu memang ini Tuhan yang bicara. Ini baik buat kita. Nah makanya hari ini mari kita belajar lihat lemah lembut. Ya belajar untuk bisa diajar. Ya mau terima nasihat. Mau dibentuk. Nah saudara-saudara saya juga pengen. Saudara tadi lihat anak-anak saudara main ya. Saya mulai kemarin lihat YouTube terus, saya nangis. Saya gini, betapa bangganya ya orang tuanya punya anak-anak yang bisa melayani. Masa saudara masih mau melakukan yang negatif? Masa saudara mau menghancurkan keluarga saudara? Kalau saudara lihat anak-anak saudara baik. Coba saudara pikirkan, ayo papa-papa, mama-mama. Kalau sudah melakukan yang negatif, stop hari ini. Lihat anak-anak saudara kasihan. Kita bangun monumen. Jangan sampai anak kita, aduh kok saya punya papa seperti ini. Kenapa saya harus punya mama seperti ini. Tapi coba satu waktu, anak saudara bilang betapa bangganya. Saya punya papa mama yang hidup takut akan Tuhan. Yang hidup dalam kebenaran. Yang hidup dalam kekudusan. Saudara ini luar biasa. Makanya perlu dibentuk. Istri saya lahir 6 bulan kemudian papanya meninggal. Dia tidak pernah tahu siapa papanya. Waktu nikah dengan saya dia bilang dengan menangis. Kau kamu memang suami. Tapi tolong kamu juga bisa jadi papa. Belum pernah. Dia menikmati papa. Saya masih kuliah papa saya meninggal. 1 tahun papa saya sakit kena kanker. Saya dampingi terus. Seminggu sebelum papa saya meninggal, saya tidur bersama papa saya. Sampai papa saya mati, meninggal di sebelah saya. Dan itu saya pun tidak tahu kalau papa saya meninggal. Waktu saya nikah, mertua saya nangis. Mama saya nangis. Loh, kok nangis semua? Loh, kok nangis? Mama saya ngomong gini, coba ada papamu ya Ming. Kamu tidak sulit mungkin hidup. Mertua saya sama ya, coba ya ada papa ya. Kamu ya nih ya, pasti hidupmu. Sejak itu saya berdoa. Di sini ada papa-papa. Ayo saudara, saya masih ada 2 anak saya belum nikah. Saya doa Tuhan, saya pengen 2 anak saya nikah, ada saya. Saya akan dampingi. Saya sudah ngalami, tidak ada papa. Di sini ada papa-papa, ayo saudara. Di sini ada mama-mama. Ayo hiduplah dengan baik. Makanya saya olahraga kuat. Seminggu paling sedikit saya 4 hari pasti olahraga. Ya kalau saya capek, kadang saya kesel aku mah.
Kata istri saya, lu udah mulia anakmu kawin dah. Langsung nganggo sepatu. Loh ayo saudara ya. Loh iya saudara ya. Kenapa? Ya butuh kita juga masukan. Makanya hari ini mari papa-papa, mama-mama. Di sini ada papa mama yang baik. Ayo ini firman Tuhan. Kita lihat anak-anak kita tadi ya, seneng ya. Jadilah orang tua yang baik. Ya suami-suami, saya juga pengen jadi suami yang baik. Papa mama jadi papa mama yang baik buat anak-anak. Karena saya melayani di sini, saya pengen jadi gembala yang baik. Ya saya rindu jadi gembala yang baik. Saudara-saudara, saudara boleh kasih masukan dengan saya. Kasih masukan anak saya Pastor Yoel. Saya ingin mendidik anak-anak saya juga. Ada 3 anak saya. Nah saudara, saya ingin jadi gembala yang baik buat saudara. Gereja kita 7 tahun lalu, 8 tahun lalu sudah beli tanah. Habis semua tabungan saya. Saya sudah tidak ada tabungan lagi. Sekarang saya sudah tidak punya mobil. Mobil yang saya pakai itu punyanya gereja. Dengan pembangunan ini habis semua. Saya tahu tanah saya sudah tidak ada semua. Saya sudah serahkan semua ke yayasan. Saya cuma pengen gereja ini berdiri. Kalau gereja ini tidak bisa bayar pembangunan. Bukan saudara yang dicari, saya. Ya, PT Archicon pasti ngejar saya. Kita tiap minggu butuh 550 juta. Saudara bangun pagi saya sudah harus siap 90 juta. Ini otak saya mati tiap hari. Saya tidak bisa mikir. Tapi Tuhan itu ajaib. Nanti 31 Juli seluruh lantai 7 pasti selesai. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan saudara ya. Agustus kita sudah lanjut ya. Lantai 8 5.050 meter persegi. Jadi hampir 50 kali 100 meter. Ya, nanti ada lantai 9, ada lantai 10. Saya percaya tahun depan Desember kita sudah Natalan di sana ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Iya, luar biasa Tuhan ini ya. Uang yang kita punya waktu start, kita rapat pertama dulu ya. Itu hanya sedikit. Hari ini masih ada di deposito. Jadi saudara, Tuhan ini baik, Tuhan memberkati gereja kita. Makanya saya bilang ini gereja mujizat. Gereja penuh keajaiban. Ya saya tahu anak saya Pastor Yoel dipakai Tuhan tangannya untuk dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Pelepasan. Saya bilang kok jaga kok, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Loh saya papanya, saya bangga, saya harus akui. Biarpun saya hamba Tuhan senior, tapi saya lihat memang anak saya dipakai Tuhan. Nah saudara hari ini, saudara dan saya kalau mau dipakai Tuhan, belajarlah lemah lembut. Mari kita belajar dari seseorang ini. Kita baca dulu ya 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5. Ini ada peristiwa yang luar biasa. Ya kalau nanti saudara ke Israel, ada kesempatan saudara nanti datang ke tempat ini ya. Ini rumahnya Daud, nanti saudara bisa lihat. Masih bisa lihat tempat kamar mandinya Batseba. Ya. Nah ini saya baca ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya apa? Nah biasanya perang. Nah ini nek nganggur ini bahaya. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di mana? Iya, jadi sekarang saudara nanti kalau ke Yerusalem, masih ada asli lokasinya. Ya, tempatnya Daud, King David. Saudara bisa turun nanti bisa lihat lokasi itu. Ya tentunya ini sudah 5.000 tahun lalu saudara. Tapi masih kelihatan. Ya saya doakan semua bisa berangkat ke Israel ya. Amin. Duh, kalau amin nih. Amin. Budal KB kita charter pesawat ya. Loh iya saudara ya. Nanti November saya berangkat lagi ya. Israel ke Turki. Jadi habis Israel langsung ke Turki. Nah nanti di Israelnya, nah saudara akan dibawa di Yerusalem ke tempatnya Daud ini. Ya nanti dari belakang bisa nginceng. Nah oh dek kono tuh Batseba mandi ya. Ada saudara ya. Nah katanya ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang. Nah ini ya jam-jam gini mungkin. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Jadi santai-santai itu memang di atas bagus sekali ya. Kelihatan kota Yerusalem. Katanya Alkitab berjalan-jalanlah Daud di atas sotoh istana. Ya di atas sekarang apa namanya? Rooftop ya. Apa namanya yang atas? Hah? Rooftop. Iya. Ya wes iku ae ya.
Nah, tampak kepadanya dari atas itu seorang apa? Lah ini perempuan mandi katanya. Perempuan itu sangat elok, cantik sekali. Ya, jadi diinceng sama siapa? Daud ini. Terus ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, oh itu Batseba binti Eliam istri Urea orang Het itu. Sekarang ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sekarang ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Sudah nanti baca kisah ini, Daud merancang bahwa Uria suaminya dibunuh. Saudara ya, kemudian Batseba bisa diambil. Saudara-saudara, ini satu perbuatan yang sangat kecil. Siapa di sini yang tidak punya masa lalu kejam, masa lalu gelap, masa lalu kotor? Pasti semua punya masing-masing. Ini masa lalunya Daud. Nah saudara, tapi mari kita lihat bagaimana hati Daud, apakah lemah lembut atau tidak. Dia seorang raja, dia bisa membunuh siapa saja. Dia bisa ngatur strategi untuk melakukan semua yang dia inginkan. Mari kita akan lihat sekarang 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Sampai akhirnya nanti saudara lihat Daud ini Tuhan bisa ngomong. Daud ini berkenan sama saya. Hatinya cocok. Padahal Daud pernah melakukan hal yang kotor seperti itu. Nah saudara mari kita lihat katanya Tuhan mengutus siapa? Nabi siapa? Nathan kepada Daud. Ya, ia datang kepada Daud dan berkata gini. Ada 2 orang dalam suatu kota. Dikasih perumpamaan. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Nah ini saudara ya. Nathan bilang, terus ayat 2. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Sekarang ayat 3. Si miskin tidak punya apa-apa. Selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu katanya orang kaya itu mendapat tamu. Ya, diceritai perumpamaan ini sama Nathan. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi si pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia katanya mengambil anak domba betina kepunyaan siapa saudara? Si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Jadi diceritain ini Daud marah. Dan Daud bilang kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup. Orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Sekarang ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Sekarang ayat 7 saudara yang baca. Ayat 7 ya, Nathan bilang apa? 2, 3. Engkaulah orang itu. Terus? Iya, jadi waktu perumpamaan ini disampaikan, Daud marah. Wah ini sangat kejam, bunuh aja. Nathan bilang apa? Itu kamu orang. Nathan bilang apa? Allah sudah mengurapi engkau. Kamu sudah dilepaskan, ada banyak hal yang baik yang kamu sudah terima. Kenapa kamu begitu kejam? Saudara, kalau Daud tidak punya belas kasihan, ya, kalau tidak punya lemah lembut, dia cuma bilang gini, tolong bunuh Nathan, selesai. Ya, Herodes anaknya minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Dia harus penggal kepala Yohanes Pembaptis. Raja bisa melakukan apa saja. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Ayat 13. Nah ini ya. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah apa? Berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Engkau tidak akan mati. Jadi waktu Daud punya hati yang lemah lembut. Dia tahu dinasihati oleh Nathan. Dia datang, Tuhan saya sudah berdosa. Ya ini jadi ayat yang ada lagunya.
Jadi waktu Daud tahu dia berdosa, dia datang sama Tuhan. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir, Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Ini ada lagunya. Daud tahu waktu dia berdosa, dia kehilangan kuasa Allah. Dia kehilangan roh Allah itu. Mari kita akan lihat. Katanya Daud gini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan apa? Roh yang teguh. Sekarang ayat 13. Janganlah apa? Aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil apa? Yang kudus daripadaku. Ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini ada lagunya ya. Jangan ambil rohmu dariku. Oh ya apa lagunya itu ya. Nah itu ya. Perbaruiku. Terus, nah ini siapa sih iso nyanyi ini WL nanti ya. Mungkin Vito ya. Nah ini. Jadi saudara, waktu Daud tahu dia berdosa. Roh Allah meninggalkan dia. Dengan segala ya kerendahan hati. Dia punya hati yang lemah lembut, dia datang, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Saudara, berapa banyak saudara dan saya bisa berdosa. Saya kadang juga bisa berdosa. Saudara, kalau kita berdosa, kita kehilangan roh Allah. Tapi waktu Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Saudara, roh Allah kembali. Hari ini ada pengampunan dosa. Nah saya berharap saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan punyalah hati yang lemah lembut. Yang bisa dibentuk. Saya 24 jam saudara bisa hubungi. Saudara bisa telepon saya. Saudara boleh datang ke saya. Enggak apa-apa, saudara mau nasihat apa aja, saya akan terima. Saya ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya butuh masukan jemaat. Saya kadang nunggu di luar. Kalau pagi jam 7 ibadah, jam 9 saya kadang tunggu di parkiran saudara. Saya dulu sering bukakan pintu jemaat ya. Jemaat enggak tahu kalau saya gembalanya, saya buka. Ya, gitu ya. Makasih Pak, saya tanya dari mana? Dari sini, oh makasih ya, wis datang, dia tidak tahu saya gembalanya. Nanti kalau pas saya khotbah maju ya, bisik-bisik bojone. Tiwa saya mau buka no pintu, gembalane. Ya, puji Tuhan dengan seperti itu. Sekarang jadi jemaat saya ya. Tapi nek sore gini tidak bisa saya nunggu di parkiran. Soalnya ono gedung biskup. Nggak sih tak buka moro-moro nang sebelah ya. Nah, itu ya, oh nyalami ya sering keliru. Sekarang saya nyalami di dalam, dulu di luar sana. Oh iya, lu keliru gak melebu kene melebu. Nah ini saudara ya, ya wis tidak apa-apa ya. Yang penting kita sudah ngasih salamnya ya. Ya, tapi saudara hari ini punyalah roh yang lemah lembut. Kita sering berdosa, bersalah. Saudara saya banyak difitnah ya, apa saudara kira saya tidak sakit hati? Bisa sakit hati. Saya tahu anak saya Yoel sering dihina. Saya papanya, saya bisa sakit hati. Saya bisa berdosa. Istri saya itu kadang nangis sampai malam. Tidak usah nangis. Iya tapi nek ngilok nojok nemen-nemen lah. Wong kita ini lo gembalane. Yes ajar no wis. Ya saya kadang gitu saudara ya. Tapi ya namanya kita manusia bisa berdosa. Saya kadang awas yo. Tak lawan kamu nanti. Begitu saya ingat itu ya itu Tuhan. Jangan sampai hati saya seperti itu. Nanti sekali saya melawan ada 2 kali. Ada 2 kali, pasti ada 3 kali. Lama-lama hati saya rusak. Tapi hari ini saya percaya. Kalau saudara dan saya punya hati yang lemah lembut. Mau dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya seperti Daud. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Ya, dari semua tokoh di Alkitab. Allah tunjukkan satu ya. Hanya 1 tokoh yang bersih. Semuanya pernah jatuh. Pernah gagal. Abraham. Saudara ya, bapak segala orang beriman. Sama Sarah cuma dikasih Hagar, pakein, dia pakai. Saudara, Ishak, istrinya seperti papanya Abraham. Bojoe dewe lo gak diakon, kamu ngomong dulurku ya. Saudara-saudara, Yakub dia disebut penipu. Terus saudara cari, hanya 1 tokoh yang bersih. Dia keluar dari rumah bersih. Saudara dia dijual. Dia tinggal bersama orang Ismail. Dia bersih, dia tinggal di rumah Potifar.
dia bersih. Dia difitnah, dia masuk penjara, dia bersih. Dia di Mesir, dia mimpin Mesir, dia bersih. Dia tidak ada KKN, tidak ada korupsi. Dia sampai pulang, dia bersih. Siapa namanya? Yusuf. Tapi saya percaya saudara dan saya mungkin sulit kita jadi Yusuf. Kita pernah melakukan yang jahat, pernah melakukan yang tidak baik. Tapi malam ini saya percaya, kalau saudara dan saya datang dengan hati yang lebih, Tuhan ampuni saya. Seperti tadi Nathan bilang, dosa kita diampuni. Kita tidak akan mati. Artinya rohani kita akan bangkit kembali. Saya percaya di sini ada papa-papa, mama-mama, ada anak-anak. Ayo bangkit saudara. Ya, orang tua ini semuanya diberikan untuk anak. Saya tidak pernah lupa. Ya, jam 2 malam papa saya itu nangis, manggil mama saya. Ya. Kadang saya ingat-ingat suara itu ya, saya merinding. Ya. Mama saya namanya Nampin. Bin. Nangis papa saya. Saya kaget, saya bangun. Saya pura-pura tidur. Papa saya bilang apa? Aku gak ada duit loh. Iki arek-arek ya apa sekolah. Gak apa-apa wis sesuk preino ae. Ya. Saya gini, oh syukur sesuk prei. Ya. Iya saudara ya. Saya bilang ke cece saya dulu. Cek. Papa nangis, gak ada duit. Cece saya itu sama papa saya sudah. Itu betul-betul saya tidak tahu ya. Sejak papa saya meninggal, cece saya kehilangan sampai meninggal ya. Seperti kehilangan pegangan. Saya sudah bilang, sudah Ce, tidak bisa. Nah saudara-saudara, saya omongi cece saya cuma nangis. Aku harus tahu. Koko saya tak omongi. Kok, gak bisa sekolah lagi prei. Syukur wis prei wis. Bodoh saya ya. Adik saya masih kecil, selisih 5 tahun ya. Jadi kami dulu tidur di bawah, di tikar. Adik saya itu sampai kena paru-paru basah saudara ya. Karena harus tidur di bawah. Jadi kami sangat hidup sederhana. Jadi saya tahu kalau jemaat susah. Saudara tidak perlu cerita, saya tahu saudara susah. Ya makanya saya punya uang biar tidak banyak. Ya dikit-dikit saya bagi-bagi, biar tidak banyak. Karena saya tahu susah itu tidak enak. Sudah dihina, tidak bisa makan. Kebaktian tidak bisa tenang, pulang tidak tahu apa yang mau dimakan ya. Saudara langsung tidak bisa punya, nah, terus mau gimana? Tapi saya percaya kalau saudara malam ini punya hati yang lemah lembut, Tuhan saya mau dibentuk. Percayalah, ada banyak mujizat Tuhan akan lakukan. Ada banyak perkara ajaib Tuhan akan lakukan. Dan malam ini dia akan bekerja menolong saudara dan saya.